Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi berapa sih pengacaranya Agus? Kok banyak sekali sebetulnya. Udah ke sana, udah ke sini. Sekarang ada pengacara baru lagi ya. Dan saya tidak fokus di situ di awal sebetulnya ya, karena fokus ada tuh yang romantis gitu ya. Ada pengacara yang dibawain tos sama istrinya si Agus begitu ya. Jadi menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Tasnya dibawain katanya. Di sini ya, sini. Udah. Nah, tas ya. Agus turun dikit, satu lagi ya. Nah, satu lagi. Udah. Handphone pi mundur dikit pi. Dia mau nyampe pin nih. Pengacara kondang. Woi, rapi sekarang ya. Rafai sekarang ya. Rafai. Pakai kacamata. Woi. Ai deh. Pakai cincin mas. Woi, keren. Oke, boleh. Tinggi nih, naik aja. Ya. Cek anu. Pade mau kamera mau dikit pade. Tas. Agus turun dikit, satu lagi ya. Nah. Udah. Ai, ses. Samsuri perhatian bener. Sampai Cetitin aja hanya mau menyerahkan tasnya hanya kepada Samsuri. Asik. So sweet deh. Mau dibawa kemana hubungan? Bukan. Kita enggak curiga. Iya sama sekali kagak ada maksud kecurigaan. Hanya turut senang dan berbahagia saja apabila Samsuri dan Cetitin bisa menemukan kebahagiaan tersendiri. Hanya itu saja, tidak kurang tidak lebih. Ikan gabus, ikan lele. Semoga kalian berdua mendapat kebahagiaan, le. Sweet. Samiun yang sabar ya. Makanya coba melek, jangan picak mulu. Sumargo, Pratiwi Novianti, Ferry Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Helmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan, dan Mbak Wawa atau Neneng Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTB. Dan kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyepakati bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTB. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat, dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Densu, lo udah jolim sama klien kami. Ingat-ingat lah yo, kau jolim sama dia. Tahu. Lo, kau permainkan. Hati-hati lo masih punya keluarga, masih punya anak. Bagaimana kalau keluargamu dibuat seperti ini? Pasti lo bakalan sakit hati. Ingat-ingat lo ya. Jadi klien kami udah cacat. Lo makin perlamakan terkait dengan pengobatannya. Suatu saat nanti Tuhan nggak bakalan tidur dalam hal ini. Saya yakin Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih. Jadi itu sebetulnya seharusnya kau introspeksi dulu diri dulu ya. Jadi ada tuh ya, nanti masalahnya kalau dibalas nangis begitu ya, nangis nanti gitu ya. Jangan orang diam itu Anda itu semakin semena-mena begitu.
Ya, Bang Den sudah jelas kalau Agus untuk pengobatan datang ke saya udah jelas tuh ya. Udah jelas, tapi kenapa sih sampai sekarang belum datang? Agus ini juga ngeyel gitu kan. Siapa sih sebenarnya pengacaranya begitu? Kok semua sekarang pandai bersuara begitu ya? Dan bagaimana sih pernyataan terbaru ya terkait dengan mungkin ya ini pelaporan tadi tidak lanjuti ke Mabes Polri begitu ya. Bagaimana sih pernyataan secara keseluruhan pengacara Komporgas, ada pengacara baru gitu ya di situ. Ini dia. Kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gen Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Elmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan, dan Mbak Wawa atau Nenek Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT. Dan kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyepakati bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Kak, tadi mungkin ada kesulitan nggak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sendiri? Tidak ada kesulitan. Tadi saksi Mbak Elmi Nurmala dan Mbak Wawa diperiksa dengan lancar dan dibantu oleh penasihat hukum tim pembela kaum lemah dan pengacara-pengacaranya. Agus gimana nih Gus? Mungkin setia menemani sang istri saat diperiksa gitu. Mungkin gimana Gus ungkapannya? Soalnya tadi keluar aja sedih juga, jadi nggak tahu. Kalau Agus sudah diperiksa pada 1 minggu yang lalu, hari ini saksi-saksi pada kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Agus, Ya, ada tambahan dikit, tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PP, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim, ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Nah, mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzolimi Bang Agus. Hati-hati dengan tindakan kalian. Mungkin untuk ancaman pidananya berapa lama? 5 tahun penjara, itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Gitu. Kok berarti dari pihaknya Agus juga menuntut agar Tenovi, Gary, Densu dan lain-lain agar segera dipenjara gitu kan? Kita minta keadilan ya. Keadilannya berupa nanti dilihat dulu proses hukumnya, apakah mereka beritikat baik tetap untuk mengembalikan uangnya Agus, atau tetap bersikukuh bahwa itu adalah uangnya donatur. Kalau memang dia bersikap kekeh pada pendiriannya, biarkan hukum yang berjalan. Dan kita juga telah melakukan upaya-upaya tidak hanya baik secara pidana, juga perdata. Rencananya tim pembela kaum lemahnya Agus Tangerang gugatannya tersebut. Kemarin kan donatur, kuasa hukumnya telah mencabut gugatannya. Kita ajukan lagi menguji apakah benar
uang 1,3 miliar ini miliknya Agus atau miliknya pihak lain. Makanya kita ajukan upaya hukum secara perdata gitu. Dan kita juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya untuk menutup akses ya podcastnya Denny Sumargo ya, yang diduga ini ya telah melakukan open donasi secara bodong ya kepada Agus. Ya, jadi kita minta kepada Kominfo baik secara tertulis maupun lisan ke sana nanti itu. Dan kita juga berharap perkaranya Agus ini diberikan atensi oleh Bapak Polda Metro Jaya agar segera diproses hukum 4 orang ini. Karena Agus benar-benar dirugikan dan perhatian ya Agus sama sekali tidak melaporkan masyarakat NTT ya. Agus cinta NTT kan ya? Agus cinta NTT. Iya, Agus di sini cinta NTT, pengacara juga cinta NTT. Kita cinta NTT ya. Siap. Kita cinta NTT. Jadi kalau ada isu-isu ya mau melaporkan masyarakat NTT, kita tidak ada sama sekali maksud untuk melaporkan. Yang kita laporkan adalah terkait oknum-oknumnya yang menyelewengkan dana donasi milik klien kami Agus Salim. Jadi kita minta maaf kalau seandainya ada isu-isu begitu dan Agus sama sekali tidak ada niatan begitu Gus ya. Jadi kita hanya melaporkan proses hukum terhadap 4 orang ini gitu. Tidak ada niat untuk melaporkan masyarakat NTT. Bang, tadi kan aku sempat bilang juga akan melaporkan keempat orang ini terkait tindakan melawan hukum. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tindakan melawan hukum yang mereka lakukan itu seperti apa, Pak? Kita jelaskan ya, tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pertama yayasan yang pada saat itu ketuanya adalah Pratiwi Novianti, yang kita bukan juga adalah Denny Sumargo. Peran mereka sangat besar sekali dalam melakukan perbuatan yang berkena Agus, terutama perbuatan yang berkena Agus, terutama yayasan di sini telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang awalnya Agus hanya menitipkan dana tersebut, tetapi peristiwanya ini berubah, penitipan tapi digeser lagi lah kepada korban bencana alam Leotobi di NTT ini, sehingga Agus tidak memperoleh haknya uang 1,3 miliar itu ya. Dan perannya DS atau Denny Sumargo ini diduga ya, dia juga bersama-sama ikut serta dalam perkara ini untuk membagikan uang tersebut kepada korban bencana NTT, sehingga Agus mengalami kerugian ya di sini. Jadi kerugiannya baik secara material maupun imaterial, kesulitan untuk berobat. Jadi patut juga untuk kita gugat kurang lebih berapa miliar nanti ya, nanti kita ujilah di pengadilan gitu gugatan kita agar uang 1,3 miliar tersebut adalah uang sah milik Agus Salim ya. Kita uji. Kemarin kan donatur sempat mencabut gugatannya. Artinya dia main-main dalam permasalahan hukum ini ya. Kita minggu depan tim pembela kaum lemah, saya dan Mas Jaka dan Mbak Marlina ya, nanti akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas mereka itu. Kalau untuk pengobatan Singapura nanti bisa ditanyakan kepada pihak-pihak yang ingin berobat ke sana ya. Kalau kita hanya sebatas proses hukum dan upaya-upaya hukumnya gitu. Jadi Agus mungkin gimana mendengar akan berobat ke Singapura, rencana pengobatan ini seperti Nanya apa? Lagi dari gitu. Sedikit. Jadi kita masuk ke sono gitu loh. Ke sana ya, bisa nggak? Di sini aja. sini aja udah blockingan. Jalannya gitu. Bisa jalan nggak ya? Sini aja Bang, sebelah sini Bang. Mau ikut Wak? Mau ikut orang? Mau ikut Wak? Sini, ini pengacara korban kita. Ya. Di sini aja, sini nih. Udah. Udah off. Kafe ini agak turun ke bawah dikit. Coba lah gue. Aman? Oke, boleh. Karena tinggi nih, naik aja. Ya. Cek, aman. Pak Dek, mau kamera mau deket Pak Dek? Agus turun dikit ya? Agus turun dikit satu lagi ya. Nah. Satu lagi. Udah. Handphone Pi, mundurin dikit Pi. Dia pada ping nih. Eki, HP lu. Eki HP-nya Handphone lu Ki. turunin dikit deh Ki. Iya Ki, tinggi banget Ki. Udah. Oh. Udah belum? Yuk, oke. Lain pecah. Hari ini agenda seperti apa nih Bang? Hari ini tanggal 3 Februari 2025 kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372
yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tidak pidana penggelapan pasal 372 ya, yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Nini Sumargo, Pratiwi Novianti, Geni Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan. Hati-hati lo, lu masih punya keluarga, masih punya anak. Bagaimana kalau keluargamu Nas dibuat seperti ini? Pasti lo bakalan sakit hati. Ingat-ingat lo ya, ini klien kami ini udah cacat. Lo perbuat, lo makin perlamakan terkait dengan pengobatannya. Suatu saat nanti Tuhan nggak bakalan tidur dalam hal ini. Saya yakin Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih. Itu sejauh ini pengobatannya sudah dijalankan Pak ya? Masih pakai dana pribadi? Iya, masih berjalan. Dan sebelum pakai dana pribadi atau BPJS lagi? Enggak pakai BPJS, dana pribadi. Ya, dana yang dikasih sama jadi sisa. Keluhan-keluhannya apa aja Pak? Keluhan-keluhan yang masih dirasain? Palingan palingan seperti terus kayak digerakkan itu di daerah luka itu tangannya susah bergerak gitu aja. Oke, untuk pengobatan Agus itu memang benar ya, ada rencana mau ke Singapura, dan itu kami dapatkan dari beberapa orang, di antaranya Saiful Jamil dan ada satu lagi advokat belum yang lainnya ya. Dan untuk pengobatan untuk sementara ini Agus memang pakai biaya sendiri, tapi biaya sendiri itu didapatkan dari para donatur ya, yang masih sering ngasih Agus sampai hari ini. Untuk di Agus masih ada dari orang-orang yang baik, orang-orang yang. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan hiburan terbaru. Saya tahu ya ini akhir-akhir ini ya. Sekali lagi akhir saya juga penasaran akhirnya kayak gimana begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini adalah akhir semuanya ya. Jadi mudah-mudahan semua mendapatkan keadilan. Tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.